Dan selamat pagi buat Pendeta Jonathan Kutaraf yang sudah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dengan konten Bible Study persembahan Oral Channel. Tanpa terasa, 1 minggu yang lalu kita bertemu dan puji nama Tuhan, minggu ini kita bertemu dengan suasana gembira, penuh sukacita oleh karena ada damai sejahtera di hati kita. Baiklah, kita akan memulai Bible Study pada malam hari ini dengan satu judul yang sangat menarik. Saya juga penasaran judulnya, apakah ada solusi bagi krisis dunia? Kita tahu bersama dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin ada aja yang terjadi. Kita semua penasaran, kita rindu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah pada malam hari ini, dan kita akan buka dengan doa. Saya minta Ibu Evi Laloan bisa tolong pimpin di dalam doa untuk membuka Bible Study kita pada malam hari ini. Maaf, tolong di-unmute dulu Bu Evi. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini kami datang menyembah Engkau dengan segala keberadaan kami bertemu dalam acara Zoom untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunkan dosa kami begitu banyak, sucikan kami, kuduskan kami, untuk kami dapat mengerti akan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf dengan penuh sukacita iman, karena kami tahu dan percaya, kami begitu haus akan kebenaran, kami mau tahu kan perintah Tuhan, kami mau tahu akan peraturan-peraturan Tuhan dengan penuh sukacita iman. Tuhan ajarkan kami suci, benar, dan pelaku firman karena kami rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pendeta Kuntaraf dan kami semua yang hadir ini, terlebih pimpinan Oral Channel, karena kami tahu dan percaya, kami hadir ini bukan secara kebetulan bertemu dalam pertemuan Zoom ini dengan penuh sukacita iman. Begitu rindu kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, bila berkatnya ini menjadi bagian kami semua. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, nama indah juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. 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 Terima kasih Bu Evi. Amin. Baiklah, pada malam hari ini saya melihat udah banyak yang hadir ya. Selamat malam semua. Mari kita dengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat agar tidak lupa, ataupun mau bertanya langsung, bisa selesai pembahasan dari Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat malam saudara-saudari di Indonesia atau di mana saja berada. Ya, kita senang kita akan belajar Alkitab bersama-sama. Baik, saya akan coba share screen. Ya, satu pembahasan dengan judul apakah ada solusi bagi krisis dunia. Kita tahu banyaknya krisis di mana-mana sekarang ini. Ya, kita dapatkan krisis ya. Peperangan atau banyaknya kejahatan, rampokan, narkotika, kemudian ya dari segi moral banyak sekali malah yang telah terjadi di mana-mana. Ya, jadi sebabnya kita ingin belajar bersama-sama apakah ada krisis, ya, apakah ada solusi untuk krisis yang ada sekarang ini. Nah, kita masing-masing mengetahui mungkin dengar yang terjadi ya beberapa tahun yang lalu ya saat pesawat Apollo 12 yang telah mengorbit dengan normal, tetapi normalnya hanya berapa? 36 detik ya. Kemudian sesuatu telah terjadi. Ternyata halilintar telah menyambar ya. Dan itu telah memberikan suatu kerusakan sehingga menyebabkan adanya satu amaran ya di bagian kontrol panel ya, flying ada sesuatu masalah yang terjadi. Nah, apa yang telah terjadi? Astronaut Dick Gordon ya pada waktu itu dia katakan kalau saja mereka beri kami suatu seperti itu dalam simulator model di bumi, kami pasti bilang itu situasi yang tidak mungkin. Bagaimana bisa mengatasi akan masalah tersebut? Bagaimana solusinya? Tidak mungkin kamu bisa menghilangkan masalah besar ini. Di angkasa tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada, setidaknya saat ini. Ya, itulah yang
dikatakan. Kemudian pada saat telah tiba di orbit, ya, maka Dick itu coba merangkak dia menuju kepada satu alat, ya, pengontrol, yaitu yang disebut guidance system disebutkan, ya, yaitu yang sistem untuk memberikan suatu bimbingan yang telah terganggu oleh sebab halilintar tadi. Kemudian matanya pada saat itu dapat, tadinya dalam kegelapan dia masih bisa lihat akan konstelasi daripada Orion, ya, ataupun juga Dog Star, Sirius dan sebagainya. Kemudian dia mengadakan sesuatu penyesuaian dan akhirnya Apollo 12 dapat kembali berfungsi dengan baik, ya. Nah, apa yang telah terjadi, ya, sama seperti kapsul Apollo 12, maka demikian juga dengan dunia ini. Sebetulnya dunia ini ya sedang membawa lebih kurang 7 miliar manusia mengadakan satu perjalanan kecepatan 65.000 mil per jam. Dan ada banyak amaran-amaran, ya, yang telah terjadi, ya, yang menyebabkan adanya yang disebut sinar-sinar yang coba menunjukkan adanya suatu amaran yang telah terjadi. Nah, maafkan, kita masing-masing melihat, ya, ada hal-hal yang sangat menakutkan kepada orang atau banyak, ya, tentang apa yang telah terjadi. Apalagi kalau kita peduli dengan keadaan situasi sekarang ini. Apakah budaya manusia akan mengalami suatu kehancuran? Apakah bumi ini akan terus bisa bertahan? Kemudian apa yang akan terjadi akhir daripada dunia ini? Nah, ternyata kita punya rahasia, ya, yang kita bisa dapatkan dalam Alkitab, ya. Siapa yang tahu akan masa depan? Dengan sendirinya kita telah pelajari bahwa hanya Tuhan yang mengetahui akan masa depan, yang telah menyampaikan berita apa yang akan terjadi. Kemudian kita berbicara, ya, akan apa yang akan terjadi, ya, pada akhir dunia ini dengan adanya kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, dalam hal ini satu hari Yesus meninggalkan akan bait suci, ya. Kemudian ia dengan murid-muridnya datang dan kemudian mereka mengadakan suatu perjalanan dalam bait suci itu, kemudian lihat suatu bangunan yang sangat luar biasa. Kemudian pada waktu itulah Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang kedua. Kamu melihat semuanya itu padamu, sungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi itulah yang dikatakan, ya, pada saat ia berada di, ya, Ka'bah tersebut, yaitu di bait suci di Yerusalem. Kemudian masing-masing kita mengetahui bahwa setelah itu mereka mengadakan suatu perjalanan menuju ke satu bukit, ya, yaitu yang disebut Bukit Zaitun. Kemudian inilah yang dikatakan oleh Alkitab dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya. Kemudian yang mereka tanyakan, ya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan daripada dunia? Ya, kapankah Yerusalem itu akan dihancurkan? Ya, akan dihancurkan. Sebab itulah yang dimulai pembicaraan oleh Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat kedua tersebut. Ya, jadi inilah yang menjadi satu pertanyaan, tetapi Yesus berbicara lebih daripada hanya sekedar kejatuhan daripada dunia ini, kejatuhan daripada Yerusalem, tetapi juga sampai kepada apa yang disebut merupakan suatu tanda daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi apakah tandanya? Ya, dan dengan sendirinya murid-murid itu menaruh perhatian. Ya, mereka ingin tahu. Ya,
kapankah tanda daripada akhir daripada dunia ini? Ya, kapankah dunia ini akan berakhir? Kapankah Yesus akan datang dan sebagainya? Nah, dalam hal ini kita masih mengetahui bahwa Matius 24 ya adalah merupakan suatu jawab daripada Yesus kepada para murid-murid ya. Pada waktu inilah maka Yesus memberikan akan gambaran ya apa yang akan terjadi sebelum dunia ini akan berakhir ya. Jadi ini merupakan suatu amaran yang bersinar ya. Kadang-kadang kalau mobil kita ada masalah kan ada amaran-amaran apa yang telah terjadi. Nah, itulah yang coba menjadi suatu amaran kepada dunia ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa salah satu tanda yang diberikan oleh Yesus pada akhir zaman adalah adanya satu kebingungan dengan berbagai macam agama. Begitu banyak sekali agama yang coba menekankan bahwa mereka adalah pengikut Yesus dan juga mempunyai suatu ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak Yesus, dan pada akhir zaman akan lebih banyak lagi yang mengaku bahwa mereka itu benar. Kenapa? Oleh sebab inilah yang dikatakan dalam Matius 24 ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Oke, jadi nabi palsu, Mesias palsu ya yang akan menipu akan orang, dan kalau disebut palsu ya itu kan agak mirip dengan yang benar. Kalau seandainya uang palsu itu agak mirip dengan yang asli ya. Jadi itulah sebabnya kita harus berhati-hati supaya jangan sampai kita mengalami artinya kita tertipu ya. Kenapa? Ya, sebab pada akhir zaman ya banyak sekali orang yang selalu mengatakan dalam berbagai macam dunia agama, ya inilah jalannya, ikutlah aku, saya adalah suara yang datang daripada surga ya. Jadi banyak sekali yang mengatakan demikian. Nah, itulah sebabnya kita coba melihat lebih banyak apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24 dari Matius 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam ayat ini ya akan ada apa yang disebut Kristus palsu ataupun nabi palsu, kemudian yang akan coba menipu termasuk orang yang telah dipilih sekalipun ya. Kemudian pada akhir zaman ini akan bangkit berbagai macam agama-agama yang palsu yang akan coba mengklaim merasa bahwa itu adalah sesuatu perkara yang benar dan mereka adalah Mesias yang coba mengatakan bahwa mereka adalah inkarnasi daripada Yesus dan sebagainya dan membuat berbagai macam mujizat ya. Kita harus berhati-hati jangan sampai kita dapat tertipu ya oleh banyak sekali yang coba mengaku sebagai pengikut Yesus pada akhir zaman tetapi sama sekali tidak membawa akan ajaran yang berasal daripada Yesus. Kita harus berhati-hati, oke? Jadi bukankah kita hidup dalam satu akhir zaman, kemudian kita melihat banyak sekali orang yang mengaku dengan berbagai macam pengakuan sebagai orang-orang yang pengikut daripada Yesus sekalipun. Itulah sebabnya Yesus coba mengajarkan ya perkara yang sangat penting sekali untuk memberikan ya akan tanda-tanda yang sangat tepat sekali ya sebelum Yesus datang supaya jangan mudah kita untuk tertipu. Siapakah betul-betul yang termasuk di dalam umat pilihan yang digambarkan oleh Alkitab? Maka Alkitab haruslah menjadi satu standar daripada kebenaran ya. Jadi pada akhir zaman Yesus sendiri sudah katakan juga berbagai macam tanda-tanda yang lain dalam dunia politik. Misalnya di dalam Matius 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa
Kemudian, Dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. oke, jadi kita lihat bahwa yang di Yesus gambarkan akan apa yang terjadi di masa mendatang, ya, akan ada banyak sekali perang dan kabar perang, ya. Kemudian kita lihat berbagai macam gambaran yang Yesus sudah katakan tersebut, ya. Kemudian kita mengetahui bahwa setiap tahun, ya, berbagai macam dekade telah berlalu, kemudian perang ataupun konflik telah terjadi di mana-mana, ya. Kemudian setiap tahun kita dengar bahwa jutaan dolar atau biliunan dolar yang dikeluarkan untuk pertahanan, ya. Kita dengar bahwa Indonesia pun baru beli pesawat-pesawat perang, ya. Sampai pesawat bekas, pesawat perang yang bekas juga dibeli. Kenapa? Oleh sebab dikhawatirkan akan terjadi sesuatu apa yang disebut peperangan dan sebagainya. Baik, kita bisa lihat, ya, kita harus lihat kepada gambaran daripada Alkitab tentang apa yang akan terjadi tersebut. Jadi di samping berita-berita perang, maka kita dapatkan juga apa yang digambarkan oleh Lukas 21 ayat 26. Ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Oke, jadi orang akan mati ketakutan, ya. Dan saudara-saudara mengetahui bahwa 90% daripada penyakit, ya, yang datang ke dokter sekarang ini adalah oleh sebab stres, ya, oleh sebab takut, ya. Adanya suatu ketakutan yang telah terjadi, ya, takut ini, takut mati, kemudian takut dengan keadaan dunia dan sebagainya. Dan kita dapatkan ini keadaan dunia yang penuh dengan ketakutan sekarang ini. Dan termasuk berita ketakutan ini oleh sebab seperti yang digambarkan oleh Matius pasal 24 ayat 6 tadi. Bisa dibaca kembali. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kalau kita dengar berita perang dan sebagainya ini masih belum, artinya belum akhir, ya, tetapi artinya belum betul-betul kesudahan. Tetapi itu merupakan suatu tanda-tanda yang Tuhan telah berikan. Kita akan lebih banyak dengar berita-berita yang seperti ini, ya, yang bisa membingungkan orang dan menyebabkan akan ketakutan. Ya, jadi hal yang sangat orang takuti adalah kalau misalnya pecahnya atau penggunaan akan nuklir bom, ya. Itulah yang sangat menakutkan sekali. Dan ini bisa saja terjadi oleh sebab kita mengetahui bahwa masalah di Ukraina sekarang ini, Ukraina dengan Rusia, ya, perang yang sangat menakutkan, ya, yang dipikir dalam waktu singkat akan selesai, tetapi tidak. Kemudian sudah saling menyerang dan sebagainya. Bisa saja Rusia akan menggunakan nuklir bom, ya. Kita tahu bahwa dengan hanya satu bom yang turun di Hiroshima, ya, apa yang telah terjadi, ya, 100.000 orang mati pada saat itu juga. 100.000 lagi dalam tahun itu. Kemudian akhirnya sudah penduduknya 260 juta, 260.000 pada waktu itu. Yang lainnya meninggal beberapa tahun kemudian. Baik, jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah satu hal yang sangat menakutkan, dan Alkitab telah memberikan suatu amaran di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-18. Ya. Membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Oke, Tuhan akan membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Dan apa yang membinasakan bumi? Kita mengetahui banyak sekali hal yang membinasakan bumi. Bukan hanya kita sebut tentang masalah nuklir bom dan sebagainya, tetapi yang kita takutkan, ya, banyak hal. Tetapi kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Orson Welles, ya. Bisa tolong baca juga, Robert? Dengan bom termonuklir, kita bisa membuat bumi menjadi api unggun. Oke, kemudian Kita bisa mengosongkan kota-kota
dan mengikis kerak dari planet bumi dan menghancurkan pemukiman menjadi bola dunia abu yang berputar. Baik. Dan ini adalah satu perkara yang menakutkan. Kadang-kadang kita melihat bahwa seperti ada damai, ya. Tetapi ternyata pembicaraan damai itu hanyalah bersifat sementara saja, ya. Kemudian perang lagi. Coba lihat kepada Middle East, ya. Sebentar bilang damai, perang lagi, damai, perang lagi. Ya begitu juga dengan beberapa tempat, ya. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi kita kadang-kadang dengar aman, sekarang aman, tetapi tiba-tiba muncul gejolak dan sebagainya, ya. Jadi ini satu hal yang sangat menakutkan. Kemudian ini Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha, mereka coba untuk menjadi satu juru damai, tetapi apa yang telah terjadi, ya. Mereka tidak bisa hanya mendamaikan misalnya Rusia dengan Ukraina sekarang ini. Ya, banyak usaha untuk coba mendamaikan tetapi gagal, ya. Dan ini yang dikatakan oleh seorang diplomat PBB. Kita telah berusaha keras tetapi kita gagal secara menyedihkan, ya. Jadi sama sekali tidak ada kesanggupan daripada manusia untuk mendamaikan, oleh sebab ya seperti yang dikatakan oleh dalam nubuat tersebut akan berbagai peperangan yang telah terjadi. Kemudian tanda yang lain dalam ayat yang ke-7 kita coba lihat. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, jadi kita bisa lihat akan terjadi gempa bumi, kemudian berbagai macam tanda-tanda yang terjadi, ya. Jadi akan ada sesuatu perkara yang sangat mengacaukan akan dunia ini. Dan kita mengetahui bahwa kelaparan ya merupakan sesuatu masalah yang cukup besar sekarang ini, ya. Dan ternyata misalnya dari 7 miliar penduduk dunia sekarang ini, banyak di antara mereka itu ya mengalami tantangan untuk hidup, ya. Misalnya Bangladesh adalah satu negara yang sebetulnya besarnya seperti negara bagian Florida, ya, tetapi mempunyai penduduk 161 juta. Jadi masing-masing memperebutkan akan tempat dan menyebabkan berbagai macam permasalahan, ya. Kemudian kita mengetahui misalnya penduduk di India 1,21 miliar, ya, dan lebih kurang 1 miliar diantaranya adalah dalam keadaan yang malnourished, ya. Kemudian kita tahu tentang apa yang terjadi dengan Afrika, ya. Banyak sekali lebih kurang 9 juta orang yang terancam untuk mati kelaparan, ya. Dan ini terjadi, ya, dengan berulang-ulang kita dapatkan pemberitaan oleh sebab kurangnya makanan atau oleh sebab kekeringan, oleh sebab gurun Sahara yang makin lama makin melebar. Kita bisa lihat perkara-perkara yang sangat menakutkan sekali. Apalagi sekarang misalnya masalah dengan susahnya dapatkan gandum dari Ukraina yang merupakan satu gudang gandum yang terbesar di dunia, ya, mendapatkan penahanan dari Rusia, ya. Jadi sukarnya untuk mengirimkan gandum itu menimbulkan suatu masalah yang sangat luar biasa. Tetapi Alkitab juga berbicara mengenai masalah wabah penyakit yang menghancurkan, ya, makanan, ya, oleh sebab banyaknya akan apa namanya untuk menghadapi hama, ya, jadi serangga menjadi kebal, ya. Dan oleh sebab itu banyak sekali berbagai macam wabah yang telah terjadi sebagai akibat daripada usaha-usaha untuk menghentikan hama tersebut, ya. Dan akibatnya kanker dan AIDS menimpa jutaan manusia. Ada lebih kurang 100 macam kanker, ya, yang telah diderita oleh
manusia di berbagai macam tempat, ya. Dan ini merupakan suatu masalah. Kita dengar tentang AIDS, ya, lebih kurang 40 juta orang yang telah meninggal sebab AIDS. Kemudian kita dengar juga mengenai masalah COVID-19, ya, yang telah menakutkan begitu banyak orang, ya. Sekarang kelihatan seperti agak aman sedikit, tetapi kita dapatkan beberapa tempat yang yang tetap merajalela, ya. Kami ada Bible study dari berbagai macam kelompok denominasi. Dalam 2 minggu yang lalu saya berikan Bible study, kemudian satu keluarga tidak bisa datang. Kenapa? Semuanya dapatkan COVID, ya. Jadi ini baru saja 2 minggu yang lalu. Jadi kita bisa lihat bahwa itu merupakan suatu masalah yang menjadi ancaman kepada dunia ini. Kemudian Alkitab katakan lebih lanjut dalam Matius, juga dalam Matius 24 ayat 7, bisa dibaca lagi? Dan akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Baik, ini masalah gempa bumi. Kita mengetahui bahwa paling sedikit tercatat lebih kurang 3.000 gempa bumi dalam setiap tahun. Ya, sekarang ini. Kemudian kita tahu apa yang telah terjadi dengan gempa bumi di Aceh, kemudian tsunami yang sampai lebih kurang 200.000 orang yang meninggal pada satu saat. Kita dapatkan gempa bumi di banyak tempat di Indonesia, ya, yang terakhir kita dengar di Cianjur dan sebagainya. Kita dapatkan lebih banyak gempa bumi yang telah terjadi, ya. Jadi 3.000 gempa bumi besar yang telah terjadi, dan itu sangat menakutkan kepada banyak orang. Jadi apa yang Yesus coba gambarkan, apa yang tertulis dalam Alkitab dalam buku Matius ini menunjukkan, ya, bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah makin dekat, dan digambarkan lebih lanjut oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat 37 dan 39. Bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada Oke, teruskan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, Oke. lanjutkan, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Oke, terus? Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Baik, jadi Tuhan memberikan gambaran apa yang telah terjadi. Banyak sekali kejahatan yang terjadi sebelum berbah, ya. Mereka kawin-mawin dan sebagainya, itu menunjukkan bagaimana orang sembarangan saja di dalam hubungan suami istri, poligami dan sebagainya. Bahkan bukan hanya itu, pernikahan sejenis yang telah terjadi dan sebagainya. Jadi ini semua menggambarkan akan keadaan yang telah terjadi. Jadi ini semua menggambarkan akan krisis yang telah terjadi sekarang ini, ya. Sama seperti yang telah dikhotbahkan oleh Nuh, ya, selama 120 tahun untuk supaya membawa orang dapat mengerti. Demikian juga pekabaran sedang digambarkan sekarang ini ke seluruh dunia supaya orang dapat mengerti bahwa akan ada Kristus palsu ataupun nabi palsu, ataupun juga ada perang, ataupun juga berita tentang perang, tentang gempa bumi, atau tentang wabah penyakit, ataupun juga tentang kelaparan yang telah terjadi, ya. Jadi ini semua menggambarkan gambaran yang terjadi. Kemudian jadi seperti zaman Nuh, ya, banyak orang yang melalaikan, ya. Orang melalaikan panggilan, ya. Waktu dipanggil, ya, orang-orang sama sekali tidak memberikan suatu sambutan, ya. Walaupun KKR dibuat di mana-mana, banyak orang yang sudah jenuh, ya, dan tidak mau menerima panggilan. Kita lihat coba Kejadian 6 ayat yang kelima. Kita lihat lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan zaman Nuh. Jika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oke, jadi
pemikirannya berbuat jahat, memikirkan untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, ya, dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat yang menyebabkan berbagai macam masalah oleh sebab orang sangat mementingkan diri. Bagaimana supaya dapatkan tanah yang lebih besar, makanya terjadi peperangan. Bagaimana supaya dapat lebih kaya, terjadi suatu penipuan, kemudian terjadi suatu korupsi. Saya rasa kemudian mau kenikmatan yang tidak layak, terjadilah imoralitas, ya. Jadi kita dapatkan hal-hal yang terjadi dengan keadaan dunia sekarang ini. Kemudian salah satu yang digambarkan oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat 26 dan 27. Apa yang terjadi? Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Oke, kemudian Menyala-menyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. bukankah ini yang kita dengar, ya, yang terjadi, ya, dengan pernikahan satu jenis, ya, yang diakui oleh banyak negara, yang dipelopori juga dari Nederland pertama, kemudian Amerika, kemudian Australia. Kita dapatkan tempat artinya menerimakan perkawinan sejenis yang Alkitab secara jelas katakan adalah satu perkara yang tidak tepat, ya. Tidak heran apa yang dikatakan oleh Billy Graham, ya. Dikatakan jika hal-hal yang sedemikian dibolehkan untuk waktu yang lebih lama, Tuhan sudah pasti minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Kenapa? Sebab Sodom dan Gomora itu dihukum oleh sebab kejahatan mereka, termasuk apa yang disebut sodomik, ya. Sodomik yaitu pernikahan satu jenis, satu hubungan yang tidak tepat yang digambarkan dalam Alkitab. Jadi Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora, sebab Sodom dan Gomora tidak dibiarkan hidup, mereka semua dibakar. Nah, itulah yang terjadi, ya. Kita dengar-dengar tentang pergerakan LGBT di mana-mana, ya, termasuk juga di Indonesia sekarang, ya. Jadi kita lihat hal yang menunjukkan bagaimana dekatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali oleh sebab kejahatan-kejahatan manusia. Oke. Gambaran lebih lanjut dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, ya, bisa Bahwa dilihat. kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oke, semua pikirannya itu membuahkan kejahatan semata-mata dengan berbagai macam hal yang bersifat immoral, ya, kejahatan, ya. Wah, ya, kita dapatkan kami dapatkan berita kemarin, ya, penjarahan besar-besaran di Los Angeles, ya. Kelihatan polisi tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ada juga beberapa tempat kalau mencuri, ya, menjarah dalam suatu jumlah yang tertentu tidak apa-apa, ya, dan sebagainya. Ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan, ya, akan keadaan moralitas dunia sekarang ini. Coba lihat di dalam Lukas 21 ayat yang ke-26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Oke, jadi orang jadi ketakutan, ya. Ketakutan rumahnya dirampok, makanya banyak orang yang coba mencari proteksi dari mana? Dari anjing-anjing helder. Kenapa? Oleh sebab mereka takut bahwa rumahnya akan dirampok dan sebagainya. Tetapi, ya, yang jelas, ya, bagaimanapun adanya perlindungan daripada anjing helder sekalipun, tetapi sama sekali tidak memberikan suatu jaminan bahwa semua dunia ini akan aman, ya. Kenapa? Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang, ya. Nah, dikatakan bahwa adanya sesuatu pertarungan besar antara baik dan jahat, dan itu adalah antara Kristus dan setan, ya. Dan itu, ya, sesudah penyaliban Yesus di kayu palang, kemudian setan sebetulnya sudah kalah, ya. Tetapi dia coba menggunakan usahanya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali supaya lebih banyak orang yang akan mengalami berbagai macam
kejatuhan, ya. Nah, kita coba lihat akan tanda-tanda dalam dunia alam. Apa yang telah terjadi dengan tanda-tanda ilahi yang terjadi di dunia alam? Kita coba lihat di dalam Matius 24 ayat 29. Sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Kemudian dalam ayat 29 juga, Dan binatang-binatang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. jadi ini yang dikatakan oleh Yesus apa yang telah terjadi. Kemudian ternyata kalau dilihat kepada sejarah, ini adalah satu hal yang sudah terjadi, ya. Misalnya bintang-bintang berjatuhan dari langit, ya, pada tanggal 13 November 1833, ya. Kemudian matahari menjadi gelap pada tanggal 19 Mei 1780. Jadi menunjukkan apa yang dikatakan itu demikian, sehingga dikatakan bahwa 19 Mei 1780 matahari terbit seperti biasa, namun pada tengah hari mulai gelap, ternak-ternak pada pulang, ya. Kemudian ada ayam-ayam jantan berkokok. Ini satu hal yang sudah terjadi dan tertulis di dalam Webster Dictionaries, ya. Ini para petani pulang dari ladang dan lampu-lampu harus dinyalakan. Webster Dictionary 1869. Jadi dan menurut apa yang disebut di dalam Connecticut Legislature daripada Amerika tahun 1869, tidak, ini bukan kiamat. Biarlah Tuhan mencari saya di tempat kerja saya, biarkan lilin menyala. Ya, itu salah satu tulisan yang mengatakan demikian. Kemudian malam itu bulan tampak merah seperti darah. Oke. Dan itu terjadi juga, kemudian bintang-bintang berjatuhan 13 November 1833, ya. Dan dikatakan sesuai dengan American Journal of Science and Art, ya, pada tahun 1834. Orang-orang mengatakan mereka tidak kesulitan membaca koran sepanjang malam tanpa nyala lilin. Jadi kemudian lebih kurang ada 200.000 meteor yang turun, jadi yang berjatuhan pada waktu itu, ya. Dan Presiden Lincoln katakan tidak, ini bukan kiamat, konstelasi bintang besar masih ada di sana. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang terjadi ini, Yesus, kita masing-masing harus menyadari bahwa tanda-tanda itu adalah satu perkara yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita sebagai suatu amaran supaya kita dapat selalu bersedia. Ya. Kenapa? Coba lihat Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi kita lihat tanda-tanda itu adalah satu perkara yang sudah terjadi. Maka kita harus ingat bahwa, ya, waktu itu sudah dekat, ya. Jadi tanpa meragukan lagi, Tuhan Yesus akan datang dengan segera, ya. Dan itu adalah satu langkah yang sangat penting, artinya satu peristiwa yang penting yang akan terjadi, dan kita harus menunjukkan akan kesiapan kita untuk itu, ya. Itulah sebabnya Tuhan mengundang kepada kita masing-masing supaya kita jangan sampai, ya, menolak. Roh Kudus itu memanggil kita untuk datang kepada orang pada nangis? Roh Kudus mengundang Kali. apakah Kenapa kamu orang-orang pada nangis? siap untuk kedatangannya, ya. Maka kita harus selalu ingat, Yesus mengundang kita dan Ia akan datang. Dia ini. Kita harus selalu siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, jadi kedatangan Yesus merupakan satu solusi untuk krisis yang ada di dunia ini, ya. Dan kita akan pelajari lebih lanjut pada minggu depan. Sekarang waktu untuk pertanyaan, ya. Silakan. Sebelum saya lupa, ya, ada yang tulis dalam WA, ya. Oke. Saya ingat kalau tidak salah dari Alwi Kadudin. Ya. Mungkin bisa ditanyakan Alwi, ya, yang ditanyakan dikirim dengan WA kepada saya. Baik, Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk pembahasan pada malam hari ini. Sangat jelas, ya. Pasti ada solusinya. Dan sebelum Pak Pendeta akan menjawab,
pertanyaan dari sobat-sobat Oral Channel. Kami berikan waktu dulu kepada Pak Pendeta untuk rehat sejenak, mungkin minum sebentar. Kita sambil mendengarkan satu lagu pujian. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suara-Mu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku. Tuhan hadir, aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Oh, berkatilah aku selamanya. Selamanya. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang begitu merdu dan begitu mengangkat hati kita agar terus percaya dan berharap hanya pada Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang sudah diputarkan oleh host, dan pada saat ini sudah ada pertanyaan di kolom Pak Alwi Karudin. Sehubungan pembicaraan minggu lalu tentang mimpi yang ingin ditanyakan, bila manakah kita dapat tahu bahwa sesungguhnya mimpi yang kita alami adalah yang berasal dari Tuhan? Silakan Pak Oke. Pendeta. Mungkin kita bisa lihat di dalam Alkitab, ya, di dalam Bilangan 12 ayat yang ke-6, ya, dikatakan begini, ya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika seorang di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, ya, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi, ya.
Jadi Tuhan itu berbicara melalui mimpi atau penglihatan, maksudnya khayal ya, kepada nabi. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita nabi atau bukan? Ya. Jadi kalau kita bukan nabi, ya, maka kita mengetahui bahwa Tuhan itu oleh sebab dia berbicara kepada nabi melalui khayal dengan mimpi, ya, maka belum tentu kita punya mimpi itu datang dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau coba lihat apa yang menyebabkan itu suatu mimpi, ya. Ternyata dalam berbagai macam penelitian tentang mimpi, jikalau ada seorang ya memikirkan sesuatu, ya, apa yang telah terjadi dan peristiwa yang pernah terjadi itu bisa terbawa kepada mimpi walaupun dalam bentuk lain, ya. Jadi itu adalah berdasarkan apa yang telah terjadi di bawah sadar, ya, di bawah alam sadar, ya. Bagaimana dengan tanpa sadar dia memikirkan akan sesuatu, ya, sehingga muncullah di dalam mimpi. Dan setiap orang umumnya setiap hari bermimpi, ya. Tetapi itu adalah sebagai hasil daripada apa yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi tidak bisa katakan bahwa suatu mimpi itu datang dari Tuhan atau bukan, kalau kita tahu bahwa kita bukan nabi. Kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang tertentu yang sangat khusus, Tuhan telah memberikan suatu mimpi kepada orang untuk suatu pekabaran yang khusus. Misalnya mimpi kepada Nebukadnezar, mimpi kepada Firaun, ya. Tuhan yang telah menanamkan akan mimpi tersebut, kemudian ada orang yang menginterpretasikannya. Jadi di luar daripada itu, ya, kita tidak bisa untuk mengatakan, oh ini pasti dari Tuhan, ini bukan daripada Tuhan. Sebab sesuatu peristiwa yang pernah terjadi itu bisa muncul dalam suatu mimpi. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Tadi Pak Alwi saya lihat ada on cam. Gimana Pak Alwi? Apa mau menambahkan atau mau bertanya lagi? Silakan Pak Alwi, dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya pikir ya seperti yang Pak Pendeta itu ya kita ya berdasarkan kitab suci ya kita bisa menerimanya. Jadi Amin. itu kita harus uji juga dalam diri kita. Cuma kadang-kadang kita bermimpi itu dalam hal yang sama itu lagi terulang lagi gitu loh. Nah, jadi kita harus uji lagi ya. Ini kalaupun itu bukan kita kehendak Tuhan ya kita bawakan aja lah semuanya itu dalam doa aja. Itu aja menurut saya. Sesuatu yang kalau seandainya terjadi suatu mimpi kepada kita dan mengganggu pikiran kita, yang kita harus ingat adalah apa yang Alkitab katakan, ya. Jadi selamanya Alkitab menjadi satu ukuran kepada kita untuk bagaimana kita harus bertindak. Oke. Dan bisa juga suatu konsultasi, ya. Saya tidak tahu ya apa yang itu yang menjadi mimpi, ya. Misalnya mimpi beli rumah, ya, misalnya saya ambil contoh. Apakah itu berarti bahwa kita harus beli rumah yang baru, ya. Jadi tidak selamanya demikian, tetapi mungkin saya terpikir bahwa wah mungkin saya sudah perlu rumah yang baru, kemudian akhirnya terbawa di dalam mimpi. Tapi bukan berarti bahwa itu datang daripada Tuhan, tetapi untuk suatu keputusan kita harus mempertimbangkan bukan berdasarkan mimpi tersebut, tetapi berdasarkan berbagai macam penelitian, observasi dan sebagainya, langkah mana yang dapat dibuat, misalnya uang yang cukup atau tempatnya yang atau mungkin tempatnya yang tepat, suasananya yang baik dan sebagainya. Jadi itu berbagai macam pertimbangan yang harus dipikirkan. Ya. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Ya.
Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya sesuai dengan firman Tuhan dan Pak Alwi yang sudah bertanya. Baiklah, saya melihat ada yang raise hand di sini, Pak Dr. John Watupongo, silakan kalau ingin bertanya. Baik, terima kasih Bu Merin. Selamat pagi ya di Amerika, Pak Pendeta. Halo, Gimana? halo. Bagaimana Bapak Dr. Watupongo? Silakan. Tidak ada lagi suaranya. Suara saya, ya. Jadi kan tadi apakah ada solusi bagi krisis dunia? Ya. Nah, tadi kok saya punya laptop putus-putus, jadi saya nggak jelas apa yang diterangkan Pak Pendeta tadi. Tapi yang saya mau tanyakan begini, solusi itu kan bagi dunia itu macam-macam, ya. Ada solusi bukan solusi, krisis dunia, krisis di dunia ini kan, misalnya peperangan, krisis ekonomi, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan krisis rohani di dunia ini? Apakah ini masuk di dalam krisis dunia ini ya? Ya, sebetulnya krisis rohani adalah satu krisis yang utama. Oleh sebab adanya krisis ekonomi, oleh sebab krisis rohanilah, maka berbagai macam krisis-krisis itu terjadi. Ya. Oleh sebab krisis rohani di mana orang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka manusia menjadi mementingkan diri. Oleh sebab mementingkan diri, mau coba mengambil milik orang lain, tanah orang lain, negara orang lain, jadi terjadilah beberapa macam peperangan dan sebagainya. Oleh sebab krisis rohanilah, maka seorang itu menjadi tidak bermoral, ya, mau mengambil istri orang lain ataupun dan sebagainya. Jadi dasar masalah yang utama adalah ada krisis rohani. Orang tidak lagi memikirkan nilai-nilai yang diberikan oleh Alkitab, sehingga makin lama makin buruk keadaan dunia ini, ya. Dan masalah moralitas, masalah ekonomi, ya, masalah politik, ya, dan sebagainya banyak dimulai dengan krisis kerohanian. Apakah itu menjawab? Baik, Pak. Ada sedikit lagi pertanyaan saya. Mohon diizinkan, Pak. Jadi kan kalau misalnya krisis ekonomi rohani itu, jadi kalau misalnya kalau menurut saya sih krisis rohani itu adalah dia belum menjadi manusia baru. Jadi dia jadi masih manusia lama. Apakah begitu Pak Pendeta? Jadi dia belum menjadi manusia baru. Jadi dia masih jadi manusia lama, belum diperbaharui imannya. Iya, benar. Terima kasih. Iya, benar. Krisis rohani secara pribadi, ya, itu oleh sebab dia tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, makanya dia belum mempunyai suatu kehidupan yang baru, ya. Jadi masalah belum menjadi manusia baru oleh sebab belum adanya hubungan dengan Tuhan, atau dia menolak berhubungan dengan Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang bisa mengubah dirinya sendiri. Manusia baru adalah hasil daripada hubungan dengan Tuhan. Oke. Kalau orang berhubungan dengan Tuhan, maka ia akan mencintai Tuhan dan dia akan mempunyai perubahan hidup. Dan kuasa Tuhanlah yang menyebabkan terjadi suatu reformasi kehidupan dalam hidupnya. Baik, Jelas, Pak. Betul, Bang? Iya. Baik, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak John yang sudah bertanya dan Pak Pendeta yang sudah menjawab. Di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Gunawan Cahyadi. Yang pertama, Pastor Kun, bagian-bagian mana saja dari Alkitab yang benar dapat dijadikan petunjuk pasti untuk akhir zaman dan kedatangan Yesus kedua kalinya? Kemudian ada lagi,
Selain tanda-tanda astronomis seperti kejatuhan bintang, meteor, kegelapan matahari, gempa bumi, perang, kelaparan, dan sejenisnya lah. Ada tanda-tanda apa lagi yang lebih meyakinkan kedatangan akhir zaman dan Yesus? Bagaimana dengan nubuatan para nabi besar dan kecil zaman dulu? Apa masih bisa dijadikan patokan logis untuk zaman super dan postmodern serba digital saat ini? Silakan Pak Oke. Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kita harus melihat Alkitab itu secara keseluruhan, oke. Dan banyak nubuatan-nubuatan itu mempunyai suatu tujuan khusus, oke. Tuhan memanggil akan nabi itu sesuai dengan waktunya. Misalnya, kita ambil contoh Nabi Daniel, ya, itu mempunyai suatu nubuatan untuk apa yang terjadi pada masa Nebukadnezar, tetapi juga dia memproyeksikan apa yang terjadi di masa depan. Oke. Jadi kalau ditanya apa yang akan terjadi, buku apa yang harus dipelajari, ya dengan sendirinya buku-buku dalam Perjanjian Baru banyak membahas tentang nubuatan untuk akhir zaman. Misalnya Matius berbicara tentang itu, kemudian Markus ataupun juga Lukas, ya, berbicara mengenai tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kemudian berbicara kepada Yohanes, berbicara tentang nubuatan tentang datangnya Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang telah datang dan kita yang memimpin kita sekarang ini. Tetapi kalau kita tiba kepada Perjanjian Lama, maka kita dapatkan bahwa banyak nabi-nabi berbicara untuk suatu pekabaran yang terjadi pada waktu itu, ya. Tetapi ada yang juga untuk masa depan, dalam hal ini dalam buku Daniel, ataupun di dalam buku Yesaya. Misalnya buku Yesaya itu berbicara untuk pekabaran pada waktu itu, ya. Tetapi ada gambaran sampai kepada dunia baru, ya. Tetapi tujuan utama adalah apa yang telah terjadi sebetulnya sebelum kejatuhan daripada kerajaan Yahuda. Oke. Jadi ada yang jangka pendek, tetapi ada juga yang jangka panjang. Jadi kita harus mempelajari dengan jelas, ya, dan lihat kepada konteksnya. Jadi kalau ditanyakan mana yang harus dilihat, ya, maka dengan sendirinya kita harus melihat kepada konteks daripada nubuatan-nubuatan itu. Kalau kita ambil contoh, ambil kepada buku Amos, ya, merupakan satu pekabaran pada masa itu, tetapi juga mengandung pekabaran tentang masa yang akan datang. Misalnya orang akan kelaparan, akan firman Tuhan misalnya, ya. Itu adalah satu perkara yang juga terjadi sekarang ini, tetapi dengan first application pada masa lalu. Jadi ada aplikasi pertama, ada aplikasi kedua, bahkan kadang-kadang ada dapatkan aplikasi yang ketiga, oke. Jadi itu yang saya dapat berikan. Namun ada hal-hal yang kita harus tahu juga, bahwa ada hal-hal yang memang merupakan suatu nubuatan yang digenapi, ya, pada masa yang lalu, ya. Kita ambil contoh, ya, nubuatan-nubuatan tentang Yesus, ya. Itu kelahiran Yesus, ya, dia akan lahir misalnya di Bethlehem. Kita lihat di dalam Mika pasal 5 ayat 2. Atau kemudian waktunya akan kedatangan Yesus di mana dia akan dibaptiskan, ya, tahun 27. Itu kita bisa lihat misalnya di dalam buku Daniel, ya, pasal yang ke-9, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang sudah tergenapi. Kemudian tentang bagaimana penyaliban Yesus, ya, dinubuatkan oleh Daud, ya, ataupun juga oleh Zakaria, di mana dia akan dijual dengan 30 keping perak, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada nubuatan-nubuatan yang telah terjadi dan tergenapi masa lalu. Tetapi, ya, apakah itu berarti kita tidak perlu pelajari? Kita perlu tetap pelajari itu, oleh sebab kalau kita sudah yakin apa yang telah terjadi, nubuatan itu sudah terjadi masa lalu, maka untuk masa yang akan datang juga akan tergenapi.
Jadi sebab ditanyakan mana yang kita harus pelajari. Ya, kita pelajari akan seluruh Alkitab. Ya, ada sesuatu yang kita tetap bisa pelajari untuk berbagai macam aplikasi. Ya, daripada apa yang terjadi di masa lalu, ya banyak hal yang dapat tetap diaplikasikan untuk sekarang ini. Misalnya kita ambil contoh untuk Alkitab mengajarkan tentang pola hidup sehat, mulai dari buku Kejadian, ya, ataupun juga di dalam buku Imamat pasal 11, itu supaya kita sehat, dan itu adalah satu hal yang kita masih tetap berlaku sekarang ini. Jadi ada nubuatan-nubuatan yang telah terjadi masa lalu, ya, kemudian ada nubuatan yang akan terjadi masa yang akan datang. Tetapi semuanya kita harus pelajari, sebab kalau mempelajari yang lalu, kita dapat menguatkan iman kita dan memberikan keyakinan kepada kita untuk menghadapi masa depan. Apakah itu boleh menolong Bapak ini Gunawan Cahyadi? Iya, Pastor. Terima kasih, Pastor. Jadi semua bagian Alkitab mesti kita baca ya, Pastor. Iya, ya, kita ambil contoh saja tentang Nabi, sebab sudah sebutkan tentang Nabi kecil yang dulu, Nabi Joel. Ya, itu berbicara mengenai tentang kejatuhan, ya, kerajaan Israel ataupun Yehuda. Ya, akan terjadi berbagai macam masalah sampai kekeringan oleh sebab yang dimakan belalang, dimakan lagi oleh yang lain dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama kita dapatkan tentang, ya, misalnya Joel pasal 2 berbicara tentang satu masa pada akhir zaman di mana Tuhan akan mencurahkan roh Tuhan, ya, hujan akhir, ya. Kemudian dikatakan bahwa orang akan bernubuat dan orang akan mendapatkan kail dan mimpi. Jadi itu adalah satu perkara yang juga akan terjadi masa yang akan datang dan ditulis oleh Nabi Joel, ya, yang disebut Nabi kecil karena tulisannya kecil. Oke. Baik, terima kasih Pak Gunawan Cahyadi yang sudah bertanya. Pak Pendeta, di sini saya ada memiliki pertanyaan. Kan katanya tanda-tanda akhir zaman itu kedatangan Yesus adanya perang. Bukankah dulu-dulu juga perang, ada perang? Terus apakah COVID-19 ini juga termasuk tanda dekatnya kedatangan Yesus? Lalu juga ada terjadi pandemi. Gimana ini Pak Pendeta? Oke, memang perang, dulu juga ada perang, tetapi kalau perang itu dulu kerajaan itu hanya satu kerajaan lawan satu kerajaan. Atau ya ada juga yang kongsi. Oh. Misalnya untuk memerangi Israel, maka Yuda bekerja sama ataupun Israel bekerja sama dengan Mesir untuk coba menghadapi akan Asyur dan sebagainya. Ya, tetapi hanya 2-3 kerajaan. Tetapi sekarang kalau kita sebut perang, ya seperti perang dunia, ya, itu hampir semua negara terlibat. Oh. Ya, jadi kita coba lihat, ya sekarang Ukraina, ya, itu yang membela Ukraina dan membantu itu termasuk sampai kepada Amerika Serikat, ya, termasuk kepada Inggris, termasuk kepada Jerman, kepada Perancis dan sebagainya, yang membantu Ukraina untuk melengkapinya dengan persenjataan. Jadi itu keterlibatan daripada banyak bangsa-bangsa. Jadi betul terjadi perang sekarang ini, tetapi keterlibatan perang itu jadi lebih besar. Hanya dalam perang dunia pertama saja 10 juta orang yang meninggal. Kemudian pada perang dunia kedua sekitar 50 juta orang meninggal. Jadi itu merupakan satu hal yang lebih, kita sebut apa, masif, ya, lebih komprehensif, lebih melibatkan akan lebih banyak bangsa. Dan kalau terjadi lagi perang dunia yang berikut, maka itu semua akan terlibat, ya. Itu yang boleh saya katakan. Kemudian tanda mengenai masalah itu COVID, pandemi Pak Pendeta. pandemik, ya itu merupakan suatu tanda yang yang terjadi, ya, sangat jelas sekali dengan jutaan orang yang terlibat, begitu banyak orang yang kena. Saya juga waktu itu sedang di Jerman,
ya, saya kena COVID, ya, dan saya tidak bisa terbang. Peraturan pada waktu itu dapat kena COVID, saya tidak bisa terbang. Saya harus jadi honeymoon di Jerman, ya, dengan biaya asuransi 10 Isolasi ya Pak Pendeta. isolasi, ya, 10 hari, ya, di Jerman. Untung dibayar oleh asuransi, kalau tidak, wah, mahal sekali. Oke. Iya, Pak Pendeta, kalau belum ada yang bertanya di sini, apa ada yang mau bertanya langsung atau mau menulis di kolom chat? Kalau belum ada, di sini ada yang pertanyaan yang masuk juga, Pak Pendeta. Di dalam Matius 24 itu kan berbicara mengenai keruntuhan Yerusalem. Apakah berbicara mengenai keruntuhan Yerusalem atau akhir dari dunia? Terus kapan kejatuhan Yerusalem itu? Bukankah sekarang ini Yerusalem tuh masih ada? Itu Pak Pendeta. Terus apakah ada nabi palsu sekarang ini? Oke. Ada beberapa yang saya harus sebutkan bahwa memang nubuatan kita baca kalau tidak salah tadi dari Matius pasal yang 24. 4 ayat yang kedua, ya, itu berbicara Yesus mengatakan begini, "Kau melihat semua itu, aku beritakan kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini dan dibiarkan terletak di atasnya. Batu yang lain semuanya itu akan runtuh." Tidak ada batu yang berada di atas batu yang lain. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini, ya, adalah bahwa ini berbicara tentang bait Allah, ya, bait Allah, ya, dan bait Allah itu diruntuhkan, ya, dijatuhkan, ya, pada saat Yerusalem runtuh, dan itu adalah tahun 70, ya, 72, ya, oleh Jenderal Titus, ya, serangan daripada Jenderal Titus. Dan apakah betul tidak ada batu? Kadang-kadang kan kita masih bisa ketemukan satu batu di atas batu yang lain. Jawabnya adalah apa yang terjadi oleh sebab mereka waktu dibakar itu, ya, mereka dapatkan lelehan-lelehan emas, ya, maka akhirnya mereka membongkar sampai batu demi batu dibongkar, sebab mungkin ada selip-selipan emas, ya, sampai suasananya itu betul-betul hancur. Jadi kapan itu kejatuhannya? Yang kita tahu oleh Jenderal Titus waktu serangannya tahun 70. Kemudian mereka pikir kejatuhan Yerusalem itu adalah kejatuhan dunia. Tetapi Yesus berbicara bukan hanya kejatuhan daripada Yerusalem, ya, yang terjadi pada tahun 70, tetapi juga, ya, bicara tentang akhir daripada dunia ini, yaitu apa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Baik, itu yang disebutkan. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain tadi bagian Tentang nabi palsu, Pak Pendeta. Apakah zaman now ini masih ada nabi palsu? Oh ya, satu waktu saya berada di kalau Anda pergi ke Texas, ya, pergi ke Waco, Texas, maka Anda dapatkan, coba cari ke Waco, cari kuburan daripada David Koresh, ya, yang mengaku sebagai Mesias, ya, dan dia merasa bahwa dia mempunyai kuasa untuk menjadi Mesias. Itu kita dapatkan. Kita dengar tentang John Jones, ya, yang membawa lebih kurang 1.000 orang ke Guyana dan mati di sana. Dan saya ingat itu tahun 79, ya, waktu itu kami ada di California, ya, dan dia katakan saya lebih terkenal daripada Yesus, ya, dan sebagainya, ya, dan dia adalah Mesias itu, ya. Kemudian satu waktu saya berada di Daejeon di Korea, ya. Kemudian ada seorang yang bagi-bagi traktat begitu. Jadi saya lihat ada gambar orang yang ganteng, ya. Kemudian tulisannya dalam bahasa Korea. Jadi saya tanya kepada teman saya, Hong Myung-hee, ya. Saya tanya, "Myung-hee, siapa ini?" Kemudian dia baca, langsung dia ketawa. Dia mengaku dia Mesias. Dia mengaku nabi. Itu terus dia katakan banyak sekali orang di Korea ini yang mengaku sebagai nabi.
Jadi kita bisa lihat bahwa itu adalah satu hal yang terjadi di mana-mana. Tetapi lebih daripada itu banyak sekali kelompok-kelompok yang mengaku benar bahwa dia punya kuasa daripada Tuhan. Dan kita harus berhati-hati ya supaya jangan kita tertipu. Terima kasih Pak Pendeta. Kembali lagi ya, kita harus lebih rajin lagi belajar akan firman Tuhan. Kembali ke Alkitab. Itulah pegangan kita. Baiklah Pak Pendeta, saya lihat di sini tidak ada lagi yang bertanya. Di kolom chat juga sudah tidak ada. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya berikan kesempatan Pak Pendeta untuk closing statement Bible study kita. Terima kasih. Kita percaya bahwa tanda-tanda sudah tergenapi sekarang ini, dan tanda yang terakhir yang diberikan oleh Alkitab di dalam buku Matius 24 ayat 14 yang kita tidak sempat singgung tadi adalah tentang pekabaran Injil ini dikabarkan ke seluruh bangsa. Ya, jadi ini merupakan satu tanda yang sangat penting, pekabaran Injil. Dan sekarang Injil dikabarkan dengan apa? Dengan internet, ya, melalui Zoom, melalui KKR, TV, radio, dan sebagainya. Maka kalau begitu, waktu sudah menunjukkan bahwa kedatangan Yesus itu sudah di muka pintu. Sebab itu kita harus selalu siap untuk menantikan kedatangan Yesus. Oke. Dengan ya menyesuaikan kehidupan kita bersama dengan Yesus. Selama kita memiliki Yesus, maka kita tidak pernah khawatir untuk menghadapi tantangan yang bagaimana besarnya sekalipun. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran pada malam hari ini. Kita sudah belajar bersama-sama. Sebelum Pak Pendeta tutup di dalam doa, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Oral Channel yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami terus mengundang untuk hadir kembali minggu depan di jam yang sama dan link Zoom yang sama. Baiklah, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jonathan. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur rasa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengasihi kami dan menghendaki keselamatan kepada kami semua. Terima kasih untuk berbagai macam amaran yang diberikan oleh Tuhan. Dan biarlah masing-masing kami dapat melihat akan amaran yang Tuhan berikan kepada kami yang betul-betul sudah terjadi. Sebab itu kami boleh menyiapkan diri kami untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga waktu Yesus datang, kami semua akan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah dengar doa kami, yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Amin. banyak Pak Terima kasih. Pendeta untuk pelajaran Pendeta. pada malam hari ini. Terima kasih Dr. John. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Bu Terima kasih Evi. semua yang sudah hadir. Terima kasih semua yang sudah hadir. Uwi Pinglin dari Jogja, terima kasih. Ya, terima Billy. kasih Ibu. Terima kasih Ya, Pastor terima Ibu. kasih Pak Pendeta. Pelajarannya sangat bagus. Ya, Tuhan sehat memberkati kita selalu semua. ya. Sama-sama. Ibu Uwi Pinglin, saya juga di Jogja. Oh ya, Jumpa kembali ya Bu. halo.